Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Hai, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini perkenalkan, nama saya Cikita Nabila Mirania. Saya asalnya dari Sidoarjo. Usia saya tahun ini sih alhamdulillah 22 tahun gitu ya. Nah, di sini saya sedang berkuliah nih di UINHAS Jember, kebetulan dari angkatan 2019. Semoga sehat selalu semuanya. Sibukannya sekarang apa ini Kak? Oke, alhamdulillah kesibukannya sekarang karena saya angkatan 2019. Di sini saya dari semester 7 nih ya. Semester 7 sih kebetulan saya sedang magang nih, atau istilahnya kalau di fakultas saya itu PPL, praktek pengalaman lapangan. Nah, terus kesibukannya apa lagi nih selain magang? Ya pasti ada juga ngerjain tugas-tugas, terus kehidupan saya pribadi dan berorganisasi seperti itu. Kuliah di mana nih Kak? Nah, kuliah di mana nih? Udah saya spill sih di depan sebenarnya tadi. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Jurusan apa nih Kak? Kebetulan lagi di prodi Psikologi Islam. Semester? Semester 7. Ceritakan dong pertama kali diterima di UIN. Oke, spill cerita nih ya, pengalaman storytelling nih saya jadinya. Oke, gimana sih? Waktu itu saya kok bisa keterima di UINHAS Jember. Alhamdulillahnya saya waktu dulu itu keterima di jalur SPAN PTKIN. Nah, di sana itu ya kalau SPAN PTKIN kan pakai ini ya, pakai data nilai rapot gitu. Nah, waktu itu guru BK saya itu sempat nawarin, ayo ikut SPAN PTKIN gitu, coba terserah mau pilih yang mana, terus dikasih pilihan-pilihan rekom tempat gitu, maksudnya tuh tempat lokasi kampus-kampus mana sih yang bagus gitu loh, yang bisa untuk saya daftar gitu di SPAN PTKIN. Nah, waktu itu pilihan saya itu jatuh di UINHAS Jember. Waktu itu kan masih IAIN Jember nih ya, masih angkatan saya itu masih IAIN. Nah, sama di Maliki gitu. Nah, kalau di UIN itu saya dulu daftarnya di prodi perbankan syariah sama psikologi Islam. Tapi kebetulan psikologi Islam ini ada pilihan pertama saya. Terus kalau di Maliki ada tadris bahasa Inggris sama hukum gitu. Bagaimana perasaan pertama kali diterimanya di UIN? Waduh, saya nggak expect sebenarnya kok sampai diterima gitu, karena saya tuh mikirnya gini, kalau sampai saya keterima di UIN ya atau IAIN lah pada masa waktu itu, terus prodinya itu ada di beberapa pilihan-pilihan tadi tuh yang saya cantumkan di SPAN, itu kayaknya nggak bakal saya ambil juga, karena ya ada beberapa alasan sih dari orang tua yang nggak ngebolehin ke prodi itu gitu. Dan alhamdulillah karena di psikologi Islam itu masih bisa saya pertimbangkan gitu, dan seneng banget sih alhamdulillah ternyata walaupun prodi saya ini prodi baru, tapi ya semoga lah dengan prestasi dari teman-teman dan usaha saya juga bisa untuk buat prodi ini lebih baik tuh. Alasan masuk Universitas Islam Negeri. Iya. Oke. Alasannya kenapa saya benar-benar menempatkan hati untuk mau di IAIN Jember atau di UINHAS ya sekarang ya. Itu ya karena memang gimana ya? Karena di Jember lokasinya. Karena di Jember juga ada beberapa sanak saudara nih yang seenggaknya kan jika saya butuh atau apa-apa gitu. Nah, itu masih bisa untuk komunikasi dengan saudara. Dan UIN kan juga basisnya agama nih ya kampusnya, walaupun negeri juga, tapi kan seenggaknya basis agama itu masih kental gitu, masih aman lah, maksudnya orang tua saya itu tidak terlalu khawatir. Mengikuti organisasi apa nih Kak? Alhamdulillah kalau ikut organisasi kebetulan lagi ikut tiga organisasi yang ada di kampus yang masih saya tekuni sampai sekarang. Ada di Dema Fakultas Dakwah karena saya dari prodi Psikologi Islam. Terus ada organisasi daerah saya yang namanya Imam Meba, dan IMM pastinya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Perasaan pertama kali diterimanya? Terima di mana nih Kak? Di UIN. Perasaan diterima di UIN gimana? Seneng banget, alhamdulillah gitu.
wah rezeki. Dan memang saya sih dulu pengennya memang masuk negeri dah, mau kampus apapun pokoknya negeri, karena saya dari kecil nggak pernah sekolah di sekolah negeri gitu. Jadi alhamdulillah rezeki dari Allah. Pengalaman pertama kali masuk kuliah. Pengalaman waktu pertama kali masuk kuliah, waktu itu saya kan di Jember ini nggak kenal siapa-siapa ya, kecuali ada memang saudara saya juga sih di Jember. Cuman kan ya apa namanya itu, ya saya nggak mau terlalu bergantung sama keluarga gitu. Dan untungnya waktu itu saya kenal sama Kating. Nah, Kating di salah satu organisasi daerah saya. Terus saya dimasukin nih ke grup. Nah, isinya tuh teman-teman yang dari sama daerah-daerah barat gitu. Alhamdulillah di sana tuh orangnya baik-baik banget, welcome. Terus mereka juga apa ya, sangat membantu banget, kayak dia tinggalnya di mana gitu, terus keperluannya gimana nih buat ospek atau PBAK waktu itu namanya. Terus untuk persiapannya itu bahkan saya dibantu banget sama teman-teman. Nah, kebetulan teman pertama kali yang saya tahu itu dua, dan mereka ini baik banget orangnya sampai sekarang gitu. Mereka bantu untuk persiapan saya, terus kalau saya sakit atau ada apa-apa tuh bantu banget. Nah, itu mereka dua itu, dan Kating yang pertama kali masukkan saya ke grup itu, yang benar-benar orang pertama kali kayak wah aku kenal orang ini baik gitu. Alhamdulillah sih. Dan di Jember ternyata orang-orangnya baik-baik, support. Pengalaman yang memalukan saat kuliah. Pengalaman paling memalukan saya ya Allah itu ada di waktu PBAK. Saya kan waktu itu kan PBAK kan disuruh lari-lari kan sama Kating. Terus rok saya tuh tiba-tiba sobek. Itu saya malu, oh my god. Soalnya tuh sobek itu kan pakai rok ini kan, rok bawahan kayak model span gitu buat ospek lah biasanya. Saya tuh lari, walaupun memang Kating saya tuh bilang, pendamping kelompok itu, jalan aja deh, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa, nggak usah takut gitu sama kakak-kakaknya. Itu cuma ngajarin disiplin, jalan aja deh sama saya temenin gitu. Waktu saya kan gopo ya, maksudnya tuh kayak gimana gitu, teman-teman saya tuh pada lari, ya udah saya ikut lari. Terus saking semangatnya paling roknya tuh krek banter kan, saya takut gitu, malu ya Allah. Tapi itu kakak-kakaknya baik banget sih, sampai nyariin bener-bener rok baru gitu buat saya ganti itu. Pengalaman yang tidak bisa dilupakan selama kuliah. Evan atau yang gimana? Semuanya. Pengalaman paling nggak bisa dilupakan itu apa ya? Ya waktu ini sih kayak sakit, saya waktu masih ngekos di kota, bener-bener orang-orang teman-teman saya, kakak-kakak itu ya, itu kayak baik banget, bantu saya, bener-bener merawat saya di kos, walaupun kos saya di kota, kuliahnya di Mangli, merawat. Terus kalau saya butuh apa-apa tuh mereka selalu siap siaga. Itu sih bener-bener kayak itu yang buat saya benar-benar kayak nyaman di Jember gitu. Saya menemukan ini loh, ternyata ada kok orang baik, orang yang benar-benar bantu saya. Kayak walaupun apa ya, mereka tuh nggak pernah kayak nanya kamu bisa balas apa, kamu harus kayak gini nanti imbasnya ke organisasi atau gimana. Mereka nggak pernah mempertanyakan saya seperti itu, malah mereka support, gak kamu berproses dimanapun terserah dek, yang penting kalau butuh apa-apa jangan lupa komunikasi gitu. Bener kayak ya itu menurut saya itu keluarga. Saya punya keluarga dua di Jember yang buat saya betah di Jember itu. Cuman memang kalau apa ya, itu benar-benar kayak mereka tuh selalu ada tanpa diminta dan tidak pernah mempertanyakan saya bisa balas apa. Pernah salah masuk jurusan? Alhamdulillah enggak sih, kebetulan. Tapi saya juga sejujurnya ya gak tahu juga. Kalau awal saya masuk prodi itu ternyata prodi saya prodi baru, belum ada akreditasinya. Tapi alhamdulillah sama dosen-dosennya, lingkungan teman-teman saya, orang-orang fakultas, dan kakak-kakak Kating yang pernah saya temui, teman-teman beda prodi itu baik-baik. Saya jadi banyak belajar, dan oh ternyata walaupun prodi baru, gimana caranya kita bisa ngembangin prodi ini lebih baik lagi ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun tuh gimana sih prodi ini, kontribusi apa yang bisa saya lakukan. Soalnya kan menurut saya nggak mau hanya menuntut apapun, walaupun prodi sudah lama, sudah berkembang baik, tapi kalau saya nggak bisa memberikan prestasi untuk prodi. Pernah ada rasa ingin berhenti kuliah? Bukan berhenti sih, maksudnya itu lebih ke kayak tugas, karena memang suatu ya organisasi dicampur tugas itu kan memang pada posisi yang berat banget, apalagi di semester 5, mau ya semester 5-an itu udah, itu benar-benar diguncang banget posisi, kayak capek ya ternyata gitu. Kalau capek kan wajar kan, karena kita belajar proses ini kan untuk ilmu itu capek wajar. Cuman gimana lagi,
yang bisa memotivasi dan menguatkan diri ya cuma diri kita pribadi gitu. Mau sekuat apapun dorongan dari orang, kalau pribadi kita capek ya pasti bakal bilang capek. Tapi gimana caranya, ada kok harapan keluarga yang harus kita tuntaskan di sini. Gimana caranya kita terus bangkit di sini dan memang benar-benar ayo dituntasin, karena dikit lagi bisa. Suka duka selama menjadi mahasiswa. Suka duka jelas ada, pastinya kita bisa mengusahakan semaksimal apapun dalam belajar, berproses, kesehatan bersehari-hari. Cuman kita harus ingat sih kalau bahwasanya setiap tubuh kita itu punya alarmnya, sebenarnya punya batas maksimal kita di luar standar. Kalau kita terlalu memforsir juga gak baik untuk kesehatan juga, dan lakukan sebaik mungkin sih. Gitu. Harapan kedepannya seperti apa nih? Harapan ke depan ya semoga prodi saya itu bisa berkembang lebih baik lagi, prestasi-prestasi dari mahasiswanya juga lebih banyak lagi, dan untuk organisasi-organisasi tadi yang saya ikutin semoga bisa berkembang, karena mau bagaimanapun jangan sampai kita selaku kader-kader yang bangga atas besarnya nama organisasi, tapi bagaimana caranya kita membesarkan nama organisasi itu. Pesan-pesan dong Kak untuk kita yang sedang kuliah. Oke, kesan pesan untuk kalian semua yang mungkin lagi berkuliah ya, menempuh pendidikan yang mahasiswa nih, hanya dari siswa, dapat kalian terus semangat. Mau bagaimana tuh menuntut ilmu itu pasti ada apa ya, maksudnya tuh ada lika-likunya lah, kerikil-kerikil kecil itu pasti ada. Cuman gimana caranya kita kuat, kita yakin kalau yang namanya berproses, menempuh kesuksesan itu nggak ada cara yang instan. Pasti kita harus terus belajar, terus memperbaiki diri, dan lakukan sebaik mungkin. Karena bagaimanapun prestasi kalian yang membuat bangga kalian ke depannya. Motivasinya apa nih Kak masuk kuliah di UIN? Oke, motivasi apa sih yang mau dicapai waktu dicapai lah waktu saya masuk di UIN ini? Motivasi saya ya jujur saya pengen jadi ini sih, salah satu wisudawati terbaik nanti, entah di fakultas ataupun di kampus, dengan prestasi-prestasi saya baik akademik maupun non akademik, dan nantinya bisa saya teruskan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi, serta berproses di organisasi itu juga perlu, karena mau sebaik apapun juga kita di bidang akademik, kalau kita nggak punya mengasah dan bukan nggak punya sih, kita nggak pandai-pandai mengasah kemampuan diri, hard skill, soft skill itu lebih penting, terutama attitude ya, itu sih. Karena mau bagaimanapun kita harus imbang antara kewajiban dan juga tanggung jawab. Jadi buat kalian mahasiswa, ayo berorganisasi, karena berorganisasi itu benar-benar sangat banyak mendapatkan pengalaman dan bisa mengupgrade diri lebih baik lagi, dan insya Allah prestasi-prestasi tetap bisa imbang kok. You can do it guys. Kriteria cowok idaman. Wise, oh my god, kayak saya ditanya itu ya bingung. Kalau menurut saya laki-laki yang baik menurut saya, idaman versi saya ya ini, saya suka orang yang pintar sih, yang visioner, bisa berpikir ke depan, mau dibawa gimana arah hidupnya dia, yang bisa bertanggung jawab atas dirinya dan keluarganya serta pasangannya. Dia yang nggak keras sama sama cewek, bukannya nggak keras gimana ya, dia tegas boleh silakan, karena itu sifat juga yang dimiliki oleh laki-laki. Cuman jangan sampai main fisik ataupun mengumpat kata-kata yang tidak baik untuk didengarkan, karena bagaimanapun perempuan ini kan juga main perasaan toh, jadi sama-sama saling dijaganya. Pintar sih, dan ibadah juga. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan storytelling saya ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan saya bukan maksudnya untuk kalian belajar dari saya, kita sama-sama belajar di sini. Semangat untuk menjalani hidup, kalian luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.